Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menderita, terutama karena Kristus, bukanlah sesuatu yang populer. Tentu tidak mudah mencari orang yang bersedia menjawab panggilan itu. Terlebih di tengah zaman yang semakin menuntut orang untuk meraih kesuksesan, dan di tengah ajaran yang menjadikan kesuksesan sebagai tanda diberkati Tuhan. Namun demikian, seorang pelayan Tuhan harus berani melawan arus zaman dan menjawab panggilan Allah ini. Saudara-saudari, saat pemanggilan seseorang menjadi alatnya, ketidaklayakan dan ketidakpercayaan diri itu bisa menghampiri atau dialami siapa saja. Tidak terkecuali Timotius, anak rohani Paulus yang sangat dikasihinya. Paulus memilih Timotius sebagai rekan sekerjanya untuk memberitakan Injil Allah. Namun dalam kemudaannya, Timotius merasa tidak layak, bahkan merasa takut dan malu untuk ikut dalam pemberitaan Injil. Tentu pada waktu itu tidak mudah menjadi seorang pemberita Injil, karena akan ada penangkapan, penganiayaan, dan juga penderitaan. Untuk itulah Rasul Paulus dalam suratnya ini memberikan penguatan kepada Timotius bahwa ia telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi rekan sekerjanya. Panggilan ini bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari Allah dengan panggilan kudus dan berdasarkan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya yang kudus atau menjadi alat-Nya, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata rohani agar kita dapat menjadi umat yang siap menghadapi berbagai ujian kehidupan ini. Orang-orang yang dipanggil Allah untuk bekerja di ladang-Nya bukan berdasarkan atas apa yang ada pada diri manusia itu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya sejak sebelum permulaan zaman. Berarti bahwa Allah memiliki otoritas untuk memilih siapapun menjadi alat-Nya. Maka di saat Tuhan memanggil kita menurut kapasitas kita masing-masing untuk satu tugas khusus dari Tuhan, Tuhan sendirilah yang memanggil dan melayakkan kita, bukan menurut kita, bukan menurut kekuatan kita, namun menurut kasih karunia Allah. Itulah yang kita terima ketika Tuhan memanggil kita menjadi alat-Nya. Saudara-saudari, apapun penugasan Tuhan kepada kita, sesuai kapasitas kita masing-masing, panggilan kita adalah panggilan khusus dari Tuhan untuk satu tugas khusus juga darinya, yaitu memberitakan firman Tuhan di dalam kapasitas kita masing-masing. Kerelaan, ketulusan, dan keikhlasan kita menjalaninya, walau tentu banyak tantangan di dalamnya, tetaplah berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kiranya kita terus dituntun, diberkati, dan dipimpinnya menjadi alat keselamatan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang memanggil kami juga sesuai kapasitas kami masing-masing. Engkaulah yang melayakkan kami Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia Allah
yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk Tuhan utus dan berangkatkan memberitakan Injil dan firman Tuhan sesuai dengan tugas serta peran kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong kami, menolong setiap diri kami, menolong setiap keluarga dan anak-anak kami, menolong kami juga dalam menjalankan segala pekerjaan, usaha, dan aktivitas kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.